Kami dari kelompok industri perkelanjutan yang beranggotakan saya Alhamdulillah Presentasi 25. Saya Nia Putri Amelia, Presentasi 24. Saya Khalifah Amalia, Presentasi 7. Saya Zai Fitriani, Presentasi 4. Saya Muhammad Sismawan, Presentasi 15. Saya Rizky Amela Amalia, Presentasi 15. Saya Fiana Iman Kusna, absen 34. Saya Nurjati Aksari, Presentasi 17. Saya Muhammad Badrul Jamuddin, Presentasi 17. Industri berkelanjutan. Industri berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, dan masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Peranan industri berkelanjutan. Kegiatan industri berperan terhadap 3 hal secara signifikan, yaitu kepada faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Pengaruh industri terhadap ekonomi dan sosial adalah pengaruh positif, di mana kegiatan industri menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, pengaruh industri terhadap lingkungan yaitu berupa pencemaran lingkungan yang bersifat merugikan. Kombinasi yang seimbang dari ketiga faktor terpengaruh tersebut akan mewujudkan industri yang berkelanjutan. Prinsip industri berkelanjutan. 1. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Contohnya yaitu melakukan reboisasi, melarang pembabatan hutan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang melanggar pengelolaan hutan. 2. Menjamin kualitas hidup masyarakat di sekitar lokal penambangan. Maksudnya bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar lokasi penambangan, seperti membuka lowongan pekerjaan. Prinsip industri berkelanjutan yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan hidup ekologi sistem alami atau environmental system. Maksudnya adalah kegiatan industrialisasi harus dirangsang agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, menghasilkan pencemar dan limbah yang lebih sedikit, lebih berdasar pada penggunaan sumber daya yang dapat pulih dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya seperti melakukan sistem pertukaran limbah yang dapat digunakan oleh perusahaan lainnya dalam suatu kawasan. Limbah dari suatu kegiatan industri bisa jadi merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi bagi industri yang lain. Cara mengelola industri berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan kawasan industri, yang merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Contohnya seperti pembangunan kawasan permukiman yang pesat pada saat ini. Yang kedua, menerapkan simbiosis industri di kawasan. Simbiosis industri merupakan suatu bentuk kerjasama di antara industri yang berbeda. Bentuk kerjasama ini dapat meningkatkan keuntungan masing-masing industri dan pada akhirnya berdampak positif pada lingkungan. Dalam proses simbiosis ini, limbah suatu industri diolah menjadi bahan baku industri lain. Menurut Dojo Diningrat dan Melia tahun 2004, tantangan yang dihadapi oleh para pengembang EIP pada saat ini adalah memecahkan kebuntuan komunikasi yang selama ini muncul, yaitu komunikasi antar para pelaku, pemerintah, dan masyarakat sekitar.
Pengelolaan industri berkelanjutan yang ketiga adalah membangun sistem penanganan limbah industri terpadu. Pengelolaan limbah kerap dipandang sebagai proses kotor sehingga tidak menjadi perhatian pelaku bisnis dan masyarakat. Pandangan tersebut dinilai dapat diubah dengan pengembangan pengelolaan limbah yang terpadu. Sistem pengelolaan limbah yang terpadu dimulai dari proses pemilahan dan pengemasan limbah hingga pengolahan yang sesuai prosedur. Seperti yang sudah disebutkan di atas, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Berbagai macam pihak yang dimaksud di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pihak pemerintah, dan masyarakat yang ada di ruang lingkup perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat, sosial, serta lingkup sekitar, di mana perusahaan itu melakukan segala aktivitas operasionalnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa CSR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Perlu Grametz pahami bahwa sebuah bisnis memang punya tanggung jawab kepada masyarakat secara umum dan lingkungan tempat mereka berdiri. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka bisnis tersebut akan terancam mendapatkan sanksi. Hal tersebut berlaku untuk bisnis yang sudah besar ataupun bisnis yang masih kecil. Selagi bisnis tersebut memang berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.